Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11-18 dengan tema Yesus Gembala yang Baik. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11-18, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Kata-kata ini bukan hanya sekadar perumpamaan, melainkan ungkapan mendalam tentang kasih-Nya yang tak terbatas kepada umat-Nya. Dalam konteks ini, mari kita menjelajahi makna dan implikasi dari pernyataan Yesus ini, serta bagaimana kita sebagai umat-Nya dapat merespons panggilannya sebagai gembala yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sahabatku, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Dia menegaskan perannya sebagai pelayan yang setia, melindungi, dan peduli terhadap domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus tidak hanya bersedia mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya, tetapi Dia juga mengenali mereka secara pribadi. Dia mengetahui setiap domba dengan nama mereka dan memanggil mereka satu persatu. Dalam perumpamaan ini, domba-domba melambangkan umat Allah, sedangkan gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Analogi ini menggambarkan hubungan yang intim antara Kristus dan umat-Nya, seperti seorang gembala yang mengenal setiap domba dalam kawanannya. Begitu juga Yesus mengenal kita secara pribadi. Dia peduli terhadap keadaan dan kebutuhan kita secara individual. Tetapi kepedulian Yesus tidak berhenti pada pengetahuannya tentang kita. Dia juga bersedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Ini adalah pernyataan yang penuh makna, karena Yesus tidak hanya mati untuk kita, tetapi juga hidup kembali, memenangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Namun, kesetiaan Yesus sebagai gembala yang baik tidak hanya berhenti pada saat Dia mati di kayu salib. Dia terus mengawasi, memimpin, dan melindungi umat-Nya. Seperti yang Dia katakan, "Aku adalah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Ini adalah janji bahwa Yesus selalu ada untuk kita, siap membimbing dan melindungi kita dalam segala situasi. Sebagai umat-Nya, panggilan kepada kita adalah untuk mendengarkan suara gembala yang baik dan mengikutinya. Ini berarti kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama percaya. Ketika kita mengenal Yesus dengan lebih baik, kita akan semakin mampu mendengar suaranya di tengah-tengah kehidupan kita dan mengikutinya dengan setia. Selain itu, sebagai domba-domba Kristus, kita juga dipanggil untuk mencerminkan sifat-sifat-Nya kepada sesama. Seperti yang Dia katakan, "Sebab aku memberitahukan kepada kamu apa yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kamu juga harus mendengarkannya." Yohanes 10 ayat 15. Ini adalah panggilan untuk mengasihi dan melayani sesama dengan kasih yang tidak egois, seperti kasih yang telah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tafsiran. Yesus memulai perumpamaan dengan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Ini adalah pernyataan yang kuat tentang perannya dalam kehidupan umat-Nya. Gembala yang baik adalah figur yang bertanggung jawab atas kawanan domba, yang mengasihi, melindungi, dan mengorbankan diri untuk mereka. Yesus menegaskan bahwa Dia bukan hanya figur semacam itu, tetapi Dia akan memberikan hidupnya sendiri untuk kepentingan domba-dombanya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tafsiran. Yesus menunjukkan perbedaan antara gembala yang baik dengan seorang yang upahan, yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan domba-domba itu. Ketika datang ancaman atau bahaya, orang yang upahan akan melarikan diri, meninggalkan domba-domba dalam bahaya. Dalam kontras, gembala yang baik, yang memiliki ikatan yang kuat dengan domba-dombanya, akan tetap berada di sisi mereka. Bahkan jika berarti menghadapi risiko atau pengorbanan bagi dirinya sendiri. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Pernyataan ini menegaskan bahwa orang yang upahan hanya peduli pada dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan atau keselamatan domba-domba. Mereka tidak memiliki ikatan yang kuat atau kasih yang mendalam terhadap kawanan domba, sehingga mereka tidak siap untuk mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus kembali menegaskan perannya sebagai gembala yang baik, dengan menekankan hubungan yang intim antara dia dan domba-dombanya. Hubungan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Yesus mengenal setiap domba dengan nama mereka, menunjukkan perhatian dan kasih-Nya yang pribadi kepada mereka. Sebaliknya, domba-dombanya juga mengenal Dia sebagai gembala mereka, membawa hubungan yang saling menguntungkan dan intim. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus menegaskan bahwa hubungannya dengan domba-dombanya mencerminkan hubungannya dengan Bapa Surgawi. Ini adalah pernyataan yang kuat tentang kedalaman kasih dan pengorbanannya. Dia bersedia memberikan hidupnya untuk kepentingan domba-dombanya, sama seperti Dia bersedia menyerahkan dirinya kepada kematian di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus menunjukkan bahwa panggilannya tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Domba-domba ini, yang bukan dari kandang asli, juga akan mengikutinya karena mereka akan mengenal suaranya. Ini adalah janji tentang pengikut-pengikutnya yang datang dari segala bangsa dan budaya, yang bersatu dalam kesatuan sebagai kawanan yang dipimpin oleh satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Yesus menegaskan bahwa pengorbanannya adalah tindakan sukarela yang dilakukan atas kehendak-Nya sendiri. Sebagai bagian dari rencana penyelamatan Bapa Surgawi, tidak ada yang bisa mengambil hidupnya, tetapi Dia sendiri bersedia menyerahkan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Ini adalah bukti kedalaman kasih dan kuasa-Nya sebagai gembala yang baik, yang sanggup memimpin umat-Nya menuju hidup yang kekal. Dalam menghayati peran Yesus sebagai gembala yang baik, mari kita merenungkan tentang kasih-Nya yang tak terbatas dan kesetiaan-Nya yang tiada tara terhadap umat-Nya. Marilah kita bersyukur atas pengorbanannya yang besar bagi kita, dan mari kita merespons panggilan-Nya dengan mengikutinya dengan setia dalam hidup kita sehari-hari. Ayo kita memperdalam hubungan kita dengan Yesus Kristus melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama percaya. Marilah kita juga mencerminkan kasih-Nya kepada sesama dengan melayani dan mengasihi mereka dengan tulus. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang afektif bagi kasih dan kesetiaan Yesus Kristus di dunia ini.